Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan uji t-test SPSS. Apa itu uji t-test? Uji T adalah cara statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data dan melihat apakah perbedaan antara kedua kelompok itu cukup berarti, signifikan, atau hanya terjadi karena kebetulan. Analogi: kamu ingin tahu apakah metode belajar A lebih baik daripada metode belajar B. Kamu uji kedua metode pada dua kelompok siswa, lalu lihat nilai rata-rata uji T, membantu kamu memutuskan apakah perbedaan nilai itu benar disebabkan oleh metode belajar atau cuman kebetulan. Uji T. Uji T terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, uji T satu sampel, yakni membandingkan rata-rata satu kelompok dengan nilai tertentu. Adapun yang kedua, uji T independen atau dua sampel, membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda. Adapun yang terakhir, itu uji T berpasangan, membandingkan rata-rata dua pengukuran dari kelompok yang sama, misalnya sebelum dan sesudah pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan uji T dalam sebuah data. Jadi uji T itu adalah sebuah perbandingan data. Uji T itu ada uji independency test, ada uji satu sampel, dan ada uji dua sampel berpasangan. Nah, selanjutnya ini kan ada jenis kelamin, terus ada items kan, items dari pernyataan-pernyataan. Nah, itemsnya ini kan semua skornya, ini datanya kita jumlahin pertamanya, terus dengan ALT sama dengan. Nah, setelah itu, setelah jumlahnya ada, kita masukkan ke SPSS dengan jenis kelaminnya sekaligus. Kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Nah, di sini kita ke variable view, kita buat di sini. Kita buat total. Nah, di sini kita ganti jadi P1 sampai P. Jadi pernyataan atau items. Di sini kita ganti aja jadi grup. Harusnya jadi jenis kelamin, tapi karena tadi kita coba nggak bisa, jadi kita ganti jadi grup. Nah, karena jenis kelamin ini adalah data nominal, karena dia tidak ada perankingan. Nah, dan items ini, seluruh item ini adalah data interval. Di SPSS kita ganti di measure. Measure group atau jenis kelamin itu kita buat nominal. Lalu karena interval di measure ini nggak ada, jadi kita buat scale. Jadi interval itu dia di scale kalau di SPSS. Kita masukin scale semua, kita buat. Nah, lalu di values kita tambahin nilai values gitu. Yang pertama itu kita kasih nilai 1 untuk label P atau perempuan. Nah, di values ini kita kayak ngasih label gitu. Nah, di values ini yang pertama kita kasih nilai 1 untuk label P, lanjut, atau perempuan ya. Terus di value kita kasih nilai 2, kita tambah tadi value-nya. Kita tambah nilai 2, kita kasih untuk label
L atau laki-laki. Oke. Nah, selanjutnya kembali ke data view. Nah, selanjutnya teman-teman kita langsung aja ke analyze, lalu kita ke convenience, kita pilih independent sample t-test. Nah, di grup ini kita masukin di grouping variable. Terus totalnya kita masukin di test variable. Lalu kita pastikan nih grupnya ini, kalau di grup 1 ini kita kasih P. Nah, P. Lalu di grup 2 kita kasih L. Lalu continue. Selanjutnya kita pastikan di option kalau confidence interval persentasinya itu 95%. Lalu kita okekan. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya hasilnya itu jenis kelamin perempuan dengan 30 responden yang menghasilkan rata-rata 36,9. Nah, itu dia. Dengan standar deviasinya, bisa teman-teman lihat, standar deviasinya 6,2. Dan juga standar penyimpangan rata-ratanya 1,1. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis kelamin laki-laki dengan 34 responden yang menghasilkan nilai rata-ratanya itu 35,2 dan juga standar deviasinya 7,5 dan standar penyimpangan rata-ratanya 1,2. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, di independent sample t-test ini karena kita menggunakan 95% confidence interval, berarti kita itu bandingkan dengan 0,5 signifikansi Lipenthes. Nah, karena 0,5 maka kita bandingkan nih dengan 0,529. Maka data yang kita hasilkan itu diasumsikan datanya sama. Lalu kita lihat nih di sini signifikansi hasil yang sebenarnya itu adalah 0,334. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hasil akhirnya adalah 0,334. Sekian penjelasan singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.